Selamat siang anak-anak, selamat berjumpa kembali di hari pembelajaran IPS. Hari ini kita masuk pada hari ke-9, yaitu dengan permasalahan penduduk di Indonesia. Sebelum kita memulai KBM, mari kita awali dengan doa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya karena berdoa ya karena setelah zina dan berdoa selesai. Materi permasalahan kependudukan Indonesia. Mari kita lihat tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi permasalahan penduduk Indonesia dari segi kuantitas. 2. Menjelaskan penyebab permasalahan penduduk Indonesia dari segi kuantitas. 3. Menganalisis dampak permasalahan penduduk Indonesia dari segi kuantitas. Mengidentifikasi permasalahan penduduk Indonesia dari segi kualitas. Menjelaskan penyebab permasalahan penduduk Indonesia dari segi kualitas. Menganalisis dampak permasalahan penduduk Indonesia dari segi kualitas. 4.11 membuat kesimpulan materi tentang permasalahan kependudukan di Indonesia dalam bentuk tulisan. Permasalahan kependudukan di Indonesia dibagi atas dua segi. Yang pertama dari segi demografis atau kuantitatif. Sedangkan yang kedua adalah segi non-demografis atau kualitatif. Kalau dari segi kuantitatif, besarnya jumlah penduduk Indonesia atau overpopulation. Yang kedua tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Yang ketiga adalah persebaran penduduk tidak merata. Sedangkan dari segi non-demografis atau kualitatif, 1. Tingkat kesehatan penduduk rendah, kedua pendidikan rendah, yang ketiga adalah banyak penduduk miskin atau pendapatan per kapita rendah. Kita lihat dari segi demografis atau kuantitatif. 1. Besarnya jumlah penduduk Indonesia atau overpopulation. Berdasarkan survei penduduk antara sensus SUPAS 2015, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 akan mencapai 269,6 juta jiwa yang terdiri atas 135,34 juta jiwa laki-laki dan 134,27 juta jiwa perempuan. Sebanyak 66,07 juta jiwa kategori usia belum produktif dalam kurung 0 sampai 14 tahun. Kemudian 185,34 juta jiwa penduduk kelompok usia produktif 15 sampai 64 tahun dan sebanyak 18,2 juta jiwa merupakan kelompok usia non produktif lansia 65 tahun ke atas. Saat ini Indonesia memasuki era bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding usia tidak produktif. Umur 0 sampai 14 tahun sampai umur 65 tahun ke atas. Jumlah penduduk Indonesia di Asia Tenggara menduduki urutan pertama, di Asia urutan ketiga, dan di dunia menduduki urutan keempat. Setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, adapun 5 provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak secara berurutan adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Tantangan yang dihadapi dengan jumlah penduduk yang besar. 1. Upaya penyediaan kebutuhan hidup penduduk secara layak, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, serta fasilitas sosial harus lebih besar. Kedua, persaingan dunia kerja yang ketat, sehingga lapangan kerja jadi lebih sempit. Artinya, penyediaan lapangan kerja harus lebih luas. Ketiga, penyediaan jaminan keamanan, ketentraman, serta kesejahteraan harus tinggi. Kebutuhan akan berbagai fasilitas sosial meningkat. Angka pengangguran meningkat, terutama bagi mereka yang tidak mampu bersaing dalam dunia kerja. Terakhir adalah angka kriminalitas meningkat. Upaya penanggulangan melalui program keluarga berencana sebagai gerakan nasional.
menetapkan undang-undang perkawinan untuk mengatur dan menetapkan batas usia nikah, dan membatasi tunjangan anak bagi PNS atau ABRI hanya sampai anak kedua. Tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah sangat banyak ini diperkirakan akan terus bertambah karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan oleh angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Dampak masalah pertumbuhan penduduk yang tinggi dari tahun ke tahun dapat menimbulkan masalah sosial ekonomi seperti kebutuhan berbagai fasilitas sosial meningkat, persaingan dunia kerja yang semakin meningkat sehingga mempersempit lapangan dan peluang kerja. Angka pengangguran meningkat, terutama bagi mereka yang tidak mampu bersaing. Angka kriminalitas meningkat. Upaya untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Mencanangkan program keluarga berencana dalam kurung KB sebagai gerakan nasional. Menetapkan undang-undang perkawinan untuk mengatur serta menetapkan tentang batas usia nikah. Membatasi pemberian tunjangan anak bagi PNS, ABRI hanya sampai anak kedua. Persebaran penduduk tidak merata. Luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia tidak sebanding dengan pemerataan penduduknya. Ada daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang sangat jarang penduduknya. Di Pulau Jawa terutama, Jakarta sebagai ibu kota memiliki pertambahan jumlah penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini tidak sebanding dengan kota-kota di wilayah timur yang jumlah penduduknya masih sangat sedikit di beberapa wilayah. Provinsi di Indonesia yang terpadat penduduknya adalah DKI, Jakarta. Dan yang terendah kepadatannya adalah Provinsi Papua Barat. Untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata, pemerintah melaksanakan program transmigrasi. Faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk. 1. Kesuburan tanah. Daerah atau wilayah yang ditempati banyak penduduk karena dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam dan sebaliknya. 2. Iklim wilayah yang beriklim terlalu panas, terlalu dingin, dan terlalu basah biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal. 3. Topografi atau bentuk permukaan tanah. Pada umumnya masyarakat banyak bertempat tinggal di daerah datar, sumber air. 4. Perhubungan atau transportasi lancar. 5. Fasilitas dan juga pusat-pusat perekonomian pemerintah lengkap dan memadai. Beberapa kota besar Indonesia tergolong sangat padat penduduknya jika dibandingkan dengan luas wilayahnya. Tingginya kepadatan penduduk di suatu wilayah ini menyebabkan masalah sosial seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas, pemukiman kumuh, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Upaya untuk mengatasi penyebaran penduduk yang tidak merata antara lain. 1. Transmigrasi, pemerataan pembangunan, pembangunan industri kecil di pedesaan, memusatkan industri besar di daerah, penyuluhan kepada masyarakat, mengembangkan kesenian daerah. Segi non-demografis atau kualitatif. Yang kedua tadi kita bahas dari pertama. Tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Dalam hal ini kesehatan yang menjadi sorotan. Bagaimana gambaran tingkat kesehatan adalah angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Besarnya angka kematian yang terjadi menunjukkan bagaimana kondisi kelingkungan dan juga kesehatan pada masyarakat. Kesadaran masyarakat Indonesia tentang kesehatan masih rendah. Kita lihat 5 permasalahan utama kesehatan yang saat ini menjadi skala prioritas adalah 1. Angka kematian ibu. 2. Angka kematian neonatal atau bayi. 3. Stunting atau gizi buruk. 4. Penyakit TBC. 5. Penyakit tidak menular.
Upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia antara lain menjalin kerjasama dengan Badan Kesehatan Dunia WHO. 2. Melaksanakan program peningkatan kualitas lingkungan. 3. Menggiatkan program pemerataan kesehatan dengan cara melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Keempat, menghimbau penggunaan dan penyediaan obat-obatan generik bermutu sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. 5. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, misalnya melalui program asuransi kesehatan keluarga miskin atau AKESKIN untuk keluarga prasejahtera. Pendidikan yang rendah. Kesadaran masyarakat akan pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Dari undang-undang yang dikeluarkan pun terlihat bahwa wajib belajar penduduk Indonesia masih terbatas 9 tahun. Sementara negara lain bahkan menetapkan angka lebih dari 12 tahun dalam pendidikannya. Namun bagi Indonesia sendiri, angka 9 tahun pun belum semuanya terlaksana dan tuntas. Mengingat banyaknya pulau di Indonesia yang masih belum terjangkau oleh berbagai fasilitas pendidikan. Upaya meningkatkan pendidikan di Indonesia. 1. Perubahan kurikulum belajar. 2. Meningkatkan mutu guru. 3. Bantuan operasional sekolah atau BOS. 4. Bantuan khusus murid. 5. Penambahan sarana dan prasarana. 6. Pemerataan pendidikan. 7. Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Banyak penduduk miskin atau pendapatan per kapita rendah. Kemiskinan juga menjadi salah satu masalah yang melanda Indonesia. Walaupun Indonesia bukan termasuk negara miskin menurut PBB, namun dalam kenyataannya lebih dari 30 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Yang lebih disayangkan lagi, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi sungguh memprihatinkan ketika melihat bagaimana kemiskinan menjadi bagian permasalahan di negeri kita yang kaya ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Indonesia bisa menjadi negara yang penduduknya miskin, padahal kaya dengan sumber daya alamnya. Sedangkan banyak negara yang miskin, sumber daya alam, namun menjadi negara-negara kaya yang menguasai dunia. Jawabannya kembali ke sumber daya manusia. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia penduduk, semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Ini dibuktikan oleh negara yang miskin, sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran kependudukan tinggi seperti Jepang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama. Selain kemiskinan, masalah lain adalah kesenjangan sosial di Indonesia cukup tinggi. Masuk pada kesimpulan dan saran. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan kependudukan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu demografis yang berkaitan dengan fisik, kuantitatif, dan non-demografis yang lebih ke arah kualitatif. Yang kedua adalah permasalahan demografis meliputi jumlah penduduk yang tinggi atau overpopulation yang menempati urutan keempat di dunia, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata. Yang berikut permasalahan non-demografis meliputi rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan dan juga tingginya jumlah penduduk miskin. Yang berikut secara garis besar terjadi penurunan yang signifikan terhadap tingkat pertumbuhan penduduk, jumlah kematian bayi dan jumlah rakyat miskin. Yang berikut adanya berbagai program untuk mengurangi berbagai masalah kependudukan. Seharusnya menjadi perhatian semua pihak yang terkait agar perbaikan kualitas sumber daya manusia terus terjadi. Selain itu, pemerintah seharusnya memperhatikan kembali kebijakan dan perundangan yang telah dibuat guna kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang terakhir, untuk pertemuan berikutnya adalah penilaian harian. Nah, anak-anak tahu bahwa penilaian harian ini sama dengan ulangan harian. Nah, tanggal 22 Agustus 2020,
Untuk IPS mengadakan ulangan harian, yaitu hari Sabtu depan. Nah, materinya mulai dari materi pertama sampai terakhir yang saya bawakan hari ini. Jadi saya ulangi lagi, materi yang jadi ulangan harian yaitu materi dari hari pertama sampai materi hari yang saya bawakan hari ini. Nah, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.